warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan akademia. Terima kasih sudah hadir mengunjungi kembali di channel YouTube saya, Siwi Wijayanti. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan nih proposal riset series yang kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana menuliskan beberapa bab sebelumnya di skripsi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menuliskan tinjauan pustaka. Oke, baik. Kita langsung ke bahasan utama ya, menuliskan tinjauan pustaka. Kita masih dalam research proposal series pada YouTube Siwi Wijayanti. Yang pertama adalah hal yang perlu diingat terkait tinjauan pustaka ya. Jadi kadang-kadang tinjauan pustaka itu bukan bab pelengkap loh gitu ya. Jadi kadang-kadang dibandingkan dengan bab-bab yang lain seperti latar belakang, tujuan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, banyak yang meremehkan tinjauan pustaka ini. Ya udah deh ditulisnya seasalnya gitu ya, karena dianggap sebagai bab pelengkap yang nggak terlalu penting. Padahal nggak gitu loh gitu ya. Jadi konsepnya yang harus diingat bahwa tinjauan pustaka itu sebetulnya adalah informasi-informasi. Yang di situ adalah kumpulan informasi-informasi yang bisa dijadikan acuan pada saat kita menulis, pada saat kita melakukan penelitian, ya merencanakan, melakukan. Nah, acuannya harus ada di dalam tinjauan pustaka, misalnya terutama untuk metode penelitian, misalnya menyusun definisi operasional pada saat kita menulis definisi operasional di metode penelitian. Munculkan itu keterangannya, kenapa kita mengacu atau kita mengkategorikan tertentu gitu ya, atau misalnya pada kuesioner instrumen penelitian, kenapa sih kita memilih instrumen-instrumen tertentu dalam penelitian kita, ataupun misalnya variabel-variabel yang kita pilih harus muncul alasan-alasannya ya. Jadi ini yang harus penting untuk diingat pada saat menuliskan tinjauan pustaka. Jadi jangan dianakterikan, tinjauan pustaka ini bagian yang penting dalam skripsi ataupun laporan penelitian ya, ataupun ketika kalian membuat penelitian. Nah, kemudian pastikan poin-poin yang penting terkait penelitian harus tercakup di tinjauan pustaka. Jadi kadang-kadang ada yang bingung, apa saja sih yang harus muncul gitu ya. Misalnya ada terbatas jumlah halaman gitu. Ya kalian harus memilih betul-betul mana-mana yang penting gitu. Ataupun kalau yang tidak terbatas jumlah halaman, jangan pula yang istilahnya tidak, misalnya jauh dari skop, itu ditulis. Nah, terlalu tidak perlu untuk muncul di situ, di tinjauan pustaka. Jangan sampai yang penting nggak ketulis, nggak tercantum di situ, tetapi yang tambahan-tambahan malah muncul gitu ya. Kemudian pastikan referensi ya, sumber pustaka itu muncul untuk melengkapi setiap informasi pada tinjauan pustaka. Ini juga jangan lupa bahwa kita meninjau dari berbagai macam pustaka. Pustaka kan berasal dari sumber-sumber referensi. Nah, pastikan referensi-referensi itu tertulis dengan baik. Kalian bisa menggunakan, sekarang kan banyak software ya, ada Mendeley, ada EndNote yang akan memudahkan ketika kalian menuliskan atau menulis proposal ya, dibandingkan kalau manual gitu ya, dengan menggunakan software-software referensi akan memudahkan peneliti untuk menuliskan referensi di dalam teks ataupun ketika nanti membuat daftar referensi atau daftar pustaka. Kemudian lengkapi dengan jurnal-jurnal penelitian terkini. Nah ini pustaka-pustaka yang dari jurnal-jurnal terkini, bahwa kalian mengupdate informasi-informasi terkini terkait penelitian kalian. Itu bisa dilihat dari seberapa baru informasi-informasi jurnal yang kalian acu gitu ya.
eh yang perlu diperhatikan bahwa misalnya kalian mengacu teori tertentu, kalian boleh pakai buku ya. Jadi tergantung apa yang informasi-informasi atau kayak peraturan-peraturan ya memang sudah sesuai dengan tahunnya. Misalnya Permenkes kalau di dalam kesehatan kan ada peraturan-peraturan tertentu ya memang disesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Eh, ada, tetapi kalau itu terkait informasi-informasi hasil-hasil penelitian terkini terkait topik proposal kalian, ya aculah dari jurnal-jurnal yang terkini. Kemudian variasikan referensi. Nah ini tuh salah satu penyakit juga nih. Kadang-kadang itu lagi sumber pustaka yang diacu oleh peneliti ya atau teman-teman. Nah, ini juga harus diperhatikan, variasikan gitu. Jadi pembaca tuh tahu bahwa oh kamu baca banyak sumber bacaan loh gitu ya. Jadi misalnya di topik apa pakai mana variasikan jurnal-jurnal internasional juga bahwa oh kamu bukan hanya di Indonesia loh, tetapi juga membaca banyak sumber-sumber bacaan dari internasional bahwa topik ini bukan hanya topik lokal loh, tapi bisa juga sudah merupakan banyak penelitian-penelitian juga di luar negeri gitu. Itu bisa jadikan opsi ya ketika kalian menulis tinjauan pustaka. Kemudian juga perhatikan cara menuliskan referensi sumber pustaka yang benar. Bagaimana menulis itu di teks, di dalam paragraf, bagaimana menuliskan di daftar pustaka gitu ya. Jadi bagaimana menuliskan di dalam teks ketika itu tergabung di dalam satu paragraf, kemudian bagaimana di daftar pustaka. Nah, software baik itu misalnya Mendeley atau EndNote ini sangat penting untuk bisa membantu kalian. Kemudian perhatikan sumber referensi yang diacu, hindari sumber-sumber yang tidak kredibel. Ya, jadi buku-buku yang valid, kemudian jurnal-jurnal yang memang dari jurnal yang berkualitas tinggi, bereputasi, baik nasional terakreditasi ataupun internasional ya, bereputasi, misalnya Terindeks Scopus atau WOS gitu ya. Jadi memang sumber pustaka yang kredibel, hindari sumber pustaka yang tidak kredibel. Kemudian juga yang terakhir tipsnya adalah biasakan melakukan parafrase ataupun sintesis untuk merangkum informasi-informasi terutama dalam jurnal penelitian. Ini juga ya, jadi kadang dikopas-kopas saja gitu, jangan gitu. Kalian bisa meramu kalimat sendiri, misalnya membaca beberapa jurnal penelitian, kemudian merangkum menjadi informasi yang tersaji menjadi lebih mudah tercerna oleh pembacanya. Nah ini memang memerlukan waktu, effort yang lebih dibandingkan kalau misalnya kopas-kopas saja lah dari hasil penelitian ini, hasilnya ini gitu. Tetapi pasti kualitas tulisannya juga akan berbeda dengan ketika kalian melakukan sintesis ya, dengan menggabungkan, merangkum, menyajikan dalam informasi-informasi yang lebih mudah tercerna oleh pembaca. Baik, ini adalah salah satu contoh dari proposal bimbingan saya terkait analisis pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ini adalah judulnya ya. Judulnya. Nah, di bagian tinjauan pustaka, kita akan melihat, kalian bisa apa sih dari judul ini, apa-apa saja yang penting harus ada gitu ya. Jadi kalian pertama ketika mau menulis tinjauan pustaka itu bisa buat poin-poin. Komponen-komponen apa yang harus muncul gitu. Misalnya analisis pengelolaan limbah medis padat ya di Puskesmas. Jadi Oke, berarti limbah penting. Apa sih limbah? Kemudian jenis-jenis limbah yang di situ ada limbah medis padat. Nah, kemudian ada pengelolaannya seperti apa? Karena topik penelitian ini adalah terkait pengelolaan limbah medis padat. Jadi pengelolaan limbah medis padatnya seperti apa ya? Pengelolaan limbah secara umum, kemudian secara khusus pengelolaan limbah medis padat, gitu ya. Kemudian misalnya kalian ingin menambahkan, tergantung dari jenis penelitian. Kalau kalian penelitian analitik misalnya, kalian bisa ke
variabel-variabel yang diteliti ya, faktor-faktor yang mempengaruhi, ataupun kalau misalnya, kalau yang ini adalah penelitian kualitatif, jadi melakukan wawancara mendalam. Nah, di dalam wawancara mendalam terkait pengelolaan limbah medis pada di puskesmas, peneliti ini melakukan wawancara yang meliputi komponen input, proses, output. Nah, ada yang mungkin sudah ada yang tahu ya, ada beberapa yang misalnya di input ada sumber daya manusia, ada sarana prasarana, anggaran, dan lain-lain. Nah, seperti itu harus muncul di tinjauan pustaka. Jadi seperti ini. Jadi kalian buat dulu poin-poinnya apa saja yang masuk, isinya apa saja sih. Jadi jangan sampai ada yang penting tapi belum muncul, tapi yang banyak tambahan malah ada gitu. Jadi misalnya ini, mahasiswa ini pada saat pertama kali mengajukan proposal, ada tinjauan pustaka itu puskesmas. Puskesmas adalah lembaga yang diberi wewenangan dan lain-lain seperti ini. Ini tidak perlu, karena apa? Misal walaupun ada judul puskesmas, kita nggak perlu puskesmas adalah apa, itu nggak perlu ada muncul di tinjauan pustaka, agak terlalu jauh gitu ya, terlalu agak nggak relevan untuk. Jadi kalian harus memilih mana yang relevan, mana yang nggak relevan. Jadi misalnya limbah, oke, yang pertama limbah, jenis-jenis limbah, kemudian pengelolaan misalnya limbah medis ya, kemudian limbah medis pada, tergantung dari topik penelitian kalian gitu. Nanti bisa kalian mencari tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalian bisa memvariasikan sumber-sumber pustaka gitu. Kemudian pengelolaan limbah medis ya, ada itu pun ini contoh. Ini juga jangan seperti ini ya, jangan bagaimana aturan penulisan yang sudah pernah saya share sebelumnya juga. Jangan paragraf pendek-pendek seperti ini gitu, paragraf. Jadi bagaimana meramu informasi-informasi, jangan hanya copy paste gitu. Jadi bagaimana meramu informasi sehingga lebih mudah terlihat, enak dibaca gitu, mudah terserap informasinya. Nah, ini nah tadi ada input, proses, output. Ini salah satu contoh yang menurut saya kurang. Ini maju pertama kali kayaknya dulu, ini jadikan saya contoh. Misalnya, peneliti ingin tahu tentang inputnya, sumber daya manusia. Ini saya kira informasinya masih sangat minim ketika mau melakukan, ini kan wawancara ya, mau merumuskan pedoman wawancara, ataupun ketika peneliti, kan kalau kualitatif peneliti sebagai instrumennya ya, apa saja yang harus cari tahu, dieksplor, apalagi kualitatif ya. Ini informasinya masih sangat sedikit. Ini contoh misalnya bahwa ini yang penting tapi belum muncul, tetapi yang nggak penting muncul, kayak tadi misalnya puskesmas, nggak perlu puskesmas adalah, tetapi justru di sini nih ketika kita mau membuat instrumen, ataupun kita ingin menggait kita, membantu kita melakukan penelitian, ketika kita mau cari tahu tentang sumber daya manusia untuk pengelolaan limbah di puskesmas, itu harus apa saja sih? Apakah itu jumlahnya? Apakah itu kualifikasinya? Kemudian apakah ada pelatihan? Dan juga standarnya, standar dari SDM itu seperti apa? Kalau menurut saya ini masih sangat sedikit gitu ya. Juga ini poin-poinnya, anggaran, metode, ya kan, ini misalnya ada gambar tapi nggak ada penjelasannya. Sarana prasarana itu sangat, coba lihat, sarana prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam upaya pengelolaan limbah yang baik. Tapi ketika tanya sarana prasarana yang harusnya ada tuh apa saja, ya kan, untuk pengelolaan limbah medis padat di puskesmas, ini tidak ini contoh dari bagaimana pentingnya tinjauan pustaka. Jadi bukan bab pelengkap, harusnya muncul nih sarana prasarana minimal yang harus ada untuk pengelolaan limbah itu apa saja, cari referensinya.
beberapa referensi. Jadi ketika kalian mau bertanya, kalian tahu dong apa yang harus dieksplor, tahu standarnya yang bagus atau yang memenuhi standar yang apa. Kalau kurang, berarti kurangnya seperti apa. Kalian kalau tanpa mengetahui hal ini bingung ketika kalian mengambil data. Ini contoh ya. Contoh ketika menuliskan tinjauan pustaka bahwa betul-betul informasi yang harusnya untuk menggait, membantu kalian melakukan penelitian harusnya muncul. Demikian juga proses, gini ya. Ini juga output. Bingung kalau hanya sangat sederhana seperti ini. Ketika di output apa saja sih yang harusnya muncul? Ini juga nggak ada tinjauan pustaka, nggak ada sumber pustakanya. Jadi informasi-informasi yang penting malah justru belum ada. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan ya ketika menulis tinjauan pustaka. Pastikan yang penting harus muncul yang akan membantu kita melakukan penelitian, merumuskan misalnya definisi operasional, ataupun itu definisi konsep ataupun instrumen ya, instrumen penelitian. Karena itu sangat penting. Data hasil penelitian kita sangat tergantung dari situ. Kalau kita nggak paham, nggak salah, keliru instrumennya, itu juga akan menyebabkan kualitas penelitian kita juga akan kurang baik. Itu saja yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa pada proposal riset series berikutnya. Dadah!